ya ini gitu seperti itu, tapi saya tidak mendengarkan Pak, karena memang saya Iya, isinya tidak tahu apa Tidak tahu. percakapan itu tidak tahu. tidak tahu. Nah, kalau yang Anda tahu di media sosial itu di kita terdakwa ini apakah pernah memposting di Instagramnya, di TikToknya gitu kan, terkait dengan hal-hal yang menjelek-jelekan produk ini? Tidak pernah Pak, Tidak pernah juga. tidak, Salmon DNA tidak. tidak pernah juga. Nah, yang memposting di apa media sosial yang Anda tahu siapa? Yang saya tahu memang dokter yang memposting kalau salmon DNA itu Pak. Oh, selain dari itu tidak tahu. Namun info selain dari itu saya nggak tahu. Oke. Dilanjutkan yang mulia. Izin yang mulia, saksi. Saya mau tanya, saudara kan beli produk tersebut ya dari apa namanya? Pertama kalinya dari akun TikTok atau dari apa, dari Dr. Reza Dennis? Pembelian pertama. Iya, awalnya bisa beli produk itu seperti apa? Bisa Awalnya itu diceritakan? saya melihat bulan Agustus itu beberapa kali itu sering saya lihat di TikTok, karena kan memang saya seliburan nyari Apa yang sudah ditanya kita Baik ya, mulia. sudah ditanya ya. Ya, kalau begini, apa yang menyebabkan saudara itu sangat percaya dengan produk tersebut yang di-like-kan oleh Dr. Reza? karena beliau seorang dokter Pak, ya pasti saya percaya. Oh, karena Itu berbagai pertanyaan yang sudah Baik, ya, mulia. ditanya ya. Oke, baik yang mulia. Serta Terkait nyatanya kita tidak perhatian sehingga kita mengulang-ulang kan begitu ya. baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terkait saudara kan sekarang sudah merasa, tadi saudara katakan itu merasa sudah dibohongi, merasa tertipu dan lain sebagainya. Apakah saudara pernah melakukan upaya hukum atas apa namanya rasa kecewa saudara itu, semisal melaporkan atau apa ke pihak yang berwenang? Untuk upaya hukum itu saya belum berani sih dalam ini. Laporan polisi apa saudara pernah melaporkan? Laporan polisi. Saya sempat melaporkan itu baru-baru ini setelah keluaran Bepom Pak. Keluar Bepom Iya. melaporkan. Sebelum aja pernah lapor atau tidak gitu. Pernah kapan, bulan apa, tahun berapa Iya. itu. Tahun ini di Agustus Pak. Pernah dilaporkan ya? Iya. Oke. Terus tadi kan saudara apa namanya menyebutkan Bepom ya, Bepom tadi. Iya. Melihat Bepom itu di akun Bepomnya apa? Benar di akun Bepom. Pernah saudara lihat yang apakah Iya, seperti ini? Iya itu. Tadinya itu seliweran di TikTok, terus saya langsung cek ke akun Instagram Bepom. Oke, yang ini ya temuan Bepom nggak bisa glowing booster cell tidak terdaftar di Bepom. Iya benar Pak. Boleh memperlihatkan yang mulia? Belum umum, saksi silakan maju. Terus saudara saksi selain daripada saudara pernah membeli produk ini bukan kepada kami semuanya di sini, apakah saudara juga pernah membeli produk lain kepada Dr. Reza? Tidak Pak, karena saya sudah benar-benar dikecewakan dan ditipu Pak. Cukup waktu itu aja dan tidak pernah Sangat membeli cukup lagi. Pak. Terus atas tertipu tadi berarti sudah melaporkannya di sekitar bulan Agustus gitu ya? Iya. Saudara pernah melihat
akun daripada Doktik untuk terkait review produk ini? Kalau yang itu sih saya nggak pernah lihatnya Pak, cuman yang produk-produk lain yang overclaimnya kayak DNA Salmon. Termasuk produk-produk daripada Dr. Reza tadi. Dokter Reza itu saya belum pernah sih Pak. Belum pernah, hanya ini aja mungkin saudara tahu ya. Iya. Ada pada saat dilanjut tadi ada janji-janji manis terkait produk tersebut yang diungkapkan Iya oleh Pak, Dr. makanya Reza. saya tertarik karena janji manisnya Dokter Reza tersebut yang bilang bisa putih, glowing, aman, tanpa efek Coba samping. pertanyaan yang lainnya sudah ditanyakan. Kalau rekannya bertanya, silahkan diperhatikan. Baik yang mulia, baik Jika yang kita mulia. tidak mengulang-ulang dan majelis itu tidak selalu mengingatkan, kan begitu ya. Saudara tahu nggak seberapa sering Dr. Reza itu mempromosikan produk ini? Kalau tahu seberapa sering saya nggak tahu, yang pasti awal-awal Agustus itu saya sering banget melihatnya, makanya saya akhirnya tergiur untuk membeli produk tersebut Pak. Tapi sampai sekarang itu saudara itu tidak pernah menggunakan produk ini ya? Tidak pernah Pak. Bayangkan Pak kalau itu masuk ke tubuh saya ternyata berbahaya. Oke, kan itu saudara tadi kan belinya itu kan jauh ya, dari 2000 Agustus 2002. Coba diperhatikan juga ya. Dia beli tapi tidak pernah memakai karena tidak ada izin-izinnya menurut dia. Pertanyaan yang lain lah. Baik kemudian, baik kemudian. Saudara saksi, waktu ketemu di Kemang, saudara saksi ini kan bercerita tentang produk itu. Dan apakah melihat saudara Nikita ini memposting yang jelek? Tidak. Tidak. Nah, postingan seperti apa yang diposting oleh saudara Nikita Mirza? Tidak Yang ada. anda tahu, tidak dipostingkan. Kemudian, apakah saudara saksi mempunyai referensi atau mengetahui bahwa atau pernah baca gitu ya, bahwa BPOM itu mengeluarkan produk skincare yang mempunyai izin BPOM itu tidak dengan jarum suntik. Pernah nggak tahu tentang itu? Sebelumnya saya nggak tahu, semenjak saya beli itu saya Google baru akhirnya saya tahu ternyata Saudara tidak saksi boleh. tahu ya? Iya. Baru tahu bahwa izin BPOM itu hanya mengeluarkan produk skincare yang dioleskan tanpa ada jarum suntik. Iya benar. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui juga nih, referensi mungkin pernah baca di Google atau apa gitu tentang undang-undang tenaga kesehatan yang dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Izin yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Izin yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan saya mengetahui untuk ahli. Saya hanya tanya dia pernah baca. Jadi saksi ini tidak dalam pendapat ya. Dia beli ada produknya, ada jarumnya. Ya, saya Maka paham. jarumnya itu boleh dipakai atau tidak, ya itulah faktanya ada jarumnya. Baik, yang Nanti mulia. silakan ditanggapi ya. Baik yang mulia, saya tidak menyatakan pendapat, saya hanya tanya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan Oke, gitu. pernah mendapat penjelasan seperti itu ya? Iya. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui hal itu, saudara saksi merasa menjadi korban penipuan seperti itu ya? Benar. Nah, untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan kan belum ada ya? Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada badan perlindungan konsumen untuk melaporkan hal-hal terkait seperti ini? Untuk perlindungan konsumen saya belum tahu sih kalau Belum tahu ya? Cukup dari saya yang mulia, terima kasih. Silakan mendakwa kalau ada pertanyaan. Mohon yang sudah ditanya jangan ulang ya. Saudari saksi, kita pernah ketemu waktu itu di tahun 2024 di malam hari setelah saya melakukan pekerjaan live PA bersama maknya dan tim saya. Yang mau saya tanyakan, saudari saksi, apakah saya pernah berkata ketika bertemu dengan saudari saksi mendapatkan produk ini di tempat makan untuk meminta uang atau memeras yang namanya Reza Gladys? tidak pernah Pak. Tidak ada. Tidak ya, tidak ada percakapan antara saya dan Mbak untuk meminta sejumlah uang kepada Reza ya. Tidak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saudari saksi, apakah setelah perjumpaan kita di rumah makan itu kita berkomunikasi lagi atau saya ada nggak berkata ke Anda mengambil keuntungan dari
dari permasalahan produk ini? Tidak ada komunikasi lagi Kak. Hanya saat di Iya, hanya saat ya. malam itu aja. Ya. Selanjutnya sebagai saksi, apakah Anda pernah menonton live jualan TikTok Reza Gladys? Apa yang kamu sering lihat? Bagaimana kalau dia berjualan di TikTok? Dan apa aja yang sering dikatakan atau dijanjikan kalau sedang berjualan? Itu tadi kalau misalkan dokter Eja itu sering live, dia berjanji kalau misalkan memakai ini bisa putih, bisa Dalam cerah. berapa, dia ada ngomong nggak dalam berapa harinya? Misal pakai produk ini bisa glowing dalam waktu 3 hari gitu. Kalau dalam waktu 3 hari itu nggak kan biasanya tuh dokter Eja bilang ini udah pasti cepat, bisa seminggu 2 minggu udah pasti, apalagi ini kan harganya mahal. Ya Allah, seminggu 2 minggu. Ya baik, terima kasih saksi. Terima kasih Seminggu 2 minggu. Oh, satu lagi yang mulia, maaf lupa. Sebagai saksi, kenapa Anda minta tolong ke saya? Kan banyak artis lain yang terkenal juga. Maaf Kaniki sebelumnya, karena kebenaran kan waktu itu saya memang beli makan dan melihat Kaniki, di mana Kaniki pada saat itu memang salah satu artis yang mensupport salah satunya Doktif yang menyuarakan isu-isu overclaim, makanya saya berharap Kaniki bisa membantu saya. Berarti Anda pengguna TikTok juga kan main sosial media. Iya benar. Anda tahu nggak kira-kira saksi siapa aja sih yang sudah mereview produknya Reza Gladys ini selain Doktif? Kalau sejauh ini sih saya baru lihatnya sih Doktif sih yang sering mereview produk. Oke, terima kasih yang mulia. Silakan penuntut umum kalau ada. Terima kasih yang mulia menjadi saudara saksi ya. Iya Pak. Jadi saudara saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa itu tanggal 7 Agustus ya. Bertemu. Nah, bertemunya tanggal berapa? Beli produk ini tanggal 7 Agustus 2023. Iya. Ketemunya misalnya tanggal berapa? Pasti Ketemu saya lupa banget sih Pak, pokoknya di Oktober 2024. Oktober 2024. 2024. Jadi ada range 1 tahun Iya benar. dari saudara Kita stop dulu ya, kita dengarkan ada. Thank you Hendra. Azan dulu ya saya. Lagi azan. Terus baterai kali. Terima kasih Cantika. Terima kasih. Thank you. Thank you.
Terima kasih mulia. Terima kasih mulia. Lanjutkan ya. Thank you, Cantika. Jadi ada rate 1 tahun dari saudara membeli produk ini sampai saudara ketemu terdakwa. Benar Pak. Selama 1 tahun tersebut, saudara barang tersebut ada Tetap layar kan? Di rumah saya? di rumah saudara. Tidak pernah saudara gunakan. Tidak. Tidak pernah saudara gunakan. Absen. Tidak pernah saudara komplain dalam 1 tahun itu. Tidak pernah. Ya. Tidak. Reja gadis. Iya. Tidak pernah. Alasannya Alasannya tadi Pak, karena saya memang benar-benar udah merasa kecewa pas barang itu datang. Udah kenapa seperti tidak itu. orang kecewa kan komplain. Ya, Kan karena mahal. saya Saudara bilangnya mahal. sangat mahal Pak. Kemudian saudara merasa kecewa. Dan kenapa tidak kecewa kepada orang yang menjualnya? Dan saya kecewa karena saya tidak mau lagi membeli, saya sudah Saya tahu saudara tidak membeli, tapi tidak Iya. komplain tidak. Tidak. Saudara tadi mengatakan saudara Google bahwa ini tidak ada kebohongan segala macam. Benar. Saudara ada laporan ke BPOM? Tidak. Terkait produk ini tidak? Tidak. Selama tahun itu ya? Tidak. Tidak ada laporan ke polisi selama itu juga? Tidak. Nah, kemudian setelah ketemu saudara, saudara bertemu. Nah, kemudian habis itu saudara ini sebagai followersnya, saya tidak mau ya, saya tidak akan menanyakan masalah produk lebih lanjut. Iya. Nah, ini bukan perkara perlindungan konsumen atau perkara perlindungan kesehatan. Iya. Jadi saya yang saudara tahu ya, terkait dengan perkara. Pertanyaan aja, pertanyaannya apa? Nah, saudara. Kalau terdakwanya ada Saudara saksi ya. Nah, saudara saksi, saya itu menjadi followersnya terdakwa tidak followersnya di TikTok, Tidak. Tidak. bukan followersnya. Bukan. Oh, jadi saudara bisa melihat review-reviewan. Kan saya bilang tidak pernah review jelek. Terdakwa di kita misalnya tidak mereview jelek mengenai Glavicia. Saudara bagaimana bisa tahu kalau saudara bukan followers? Di TikTok kalaupun nggak follower sering Iya, pede Pak. betul. Tapi maksud saya saudara tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Kalau live, Kalau live sering muncul di FYP TikTok. FYP. nah sekarang saya tanyakan, apakah saudara pernah melihat ini? Karena ini sudah ada di digital forensik. Pertama, sebelum kita terjun ke depan, saya menanyakan dulu. Pada tanggal 14 Oktober, saudara pernah melihat yang terdakwa pernah melihat ini mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun, kayak dokter siapa Glavicia, yang lagi itu di Indoktif Glavicia, yang jual lotion pemutih, gua pernah ketemu Glavicia kulitnya abu-abu, ada pakai lotion yang pemutih yang nggak luntur, nggak ada kalau mau suti putih perawatan jadi amat hari dan seterusnya. Pernah, tidak pernah ya. Kemudian kalian lihat dia semakin kaya, dia bisa bikin skincare 10 sampai 15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi kulitnya berbeda-beda. Padahal dirinya nggak pakai. Itu makanya tuh dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing aja kerjaannya aku nggak ngerti dan seterusnya. Tidak pernah lihat. Terus yang satu lagi tadi tunjukkan saya. silakan maju penasihat hukum. Atau live TikTok seperti ini belum pernah, tidak pernah lihat. Yang 14 Oktober 2024 tidak. Saudara sama saudara di dari tanggal berapa? Bulan apa? Oktober 2024 tanggalnya kayaknya tidak. Nah, ini live-nya 14 Oktober saudara dari tidak. Silakan dulu lagi. Jadi setelah diperlihatkan, saya ingin meluruskan. Iya Pak. Saudara mengenai live yang dilakukan oleh terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat atau memang tidak ada. Saudara tidak ada, tidak pernah ada. Tidak pernah lihat, tidak tahu. Pernah melihat. Iya. Oke. Nah kemudian setelah itu terdakwa bilang tadi pernah ada pembicaraan Dr. Reza Gadis dengan Ismail.
Saudara bilang ada sering Seliburan di Seliburan di TikTok. iya. Tapi saudara Tidak dengar. tidak mendengar. Tidak, cuma kalau seliburan di TikTok itu kan kita ada judulnya gitu kan Pak, FFP, sering orang edit gitu loh. Ini rekam ilegal terkait Ismail Marzuki dan Reza Geladi. Cuma saya nggak dengar. Oh, tidak ada saudara Iya, istrinya. gitu aja. Kalau mengenai ada judulnya kan saudara ada judulnya tuh. Mengenai ada permintaan uang 5 miliar, enggak tahu. 4 miliar. Enggak. Oh, terus berarti itu tidak tahu saudara. Tidak. Terus adanya uang pengiriman dari Reza Geladi ke atas permintaan Ismail 5 miliar, 4 miliar. Tidak juga Pak, karena saya nggak fokus ke Kalau situ. tidak fokus ke sana. Iya. Jadi saudara tidak melihat itu ya. Iya. Jadi saudara tidak mengerti mengenai ini. Tidak masalah uang itu tidak masalah. Mohon izin Bapak, saya lanjutkan yang mulia menambahkan sedikit saja. Hanya mereview timeline-nya saja ya. Baik Bu. Tadi kan saksi memberikan keterangan sebelumnya bahwa saksi pernah bertemu di bulan Oktober tahun 2024. Benar Bu. Kemudian saksi ada memberikan apa lagi selain produk itu yang tadi saksi bilang dulu Tidak. kepada terdakwa, hanya itu saja. Iya. Setelah itu tidak ada komunikasi, Tidak. ada tukar-tukaran nomor handphone, Tidak ada sama sekali. sampai saksi akhirnya bisa datang jadi saksi sekarang. Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya Bu. Siapa? Bang Fahmi dan timnya datang ke rumah saya. Kemarin tukar-tukaran alamat rumah juga. Enggak, ternyata mereka lihat kan saya sempat ngasih ini Bu, invoice dan ini saya airdrop. Ternyata di invoice saya itu ada alamat Di airdrop kemana? ke tim Kaniki. Kan waktu itu nggak percaya, kan saya tadi bilang kan tim Kaniki itu nggak ada percaya, terutama Kaniki sih nggak percaya sama saya. Makanya saya tunjukin ini invoice-nya, ini ininya, ini saya kirim, terus mohon tunggu sebentar, saya isi pulang sebentar, ambil produknya. Ini Ismail, Nggak tahu, banyak banget rombongannya Kaniki. Dokter Oki, bukan. Dokter Oki lah, ada dokter Oki lah. Data kami soalnya gitu. Cewek soalnya. Berdasarkan data saja. Oh cewek waktu itu Kak. Di airdrop aja ya. Iya. Oke, baik. Yang dikirim apa aja tadi? Apa sih? Ada berapa file yang Oh dikirim? ini invoice saja, invoice terus bukti saya pembelian saya kasih tahu jelas. Ada berapa gambar yang saksi kirim? Yang Coba ditunjukkan gambar yang mana ya? saya hitung boleh. Baik, sih, ditunjukkan aja yang boleh saksi kirim. Silakan maju. Berisik. Jangan berisik sayang. Jangan. Kalau gambar proses gambar itu masanya ada di sini nggak? Silakan duduk. Silakan duduk. Jangan berisik. Cukup. Saksi boleh saya tanyakan ya. Setelah saksi memberikan produknya terhadap terdakwa, Iya. apakah saksi mengetahui kemudian terhadap produk tersebut terdakwa berikan kemana lagi produknya? Tidak. Tahu tidak kalau produk itu sekarang ada di mana? Produk tersebut ada di mana? Itu Oke. Tahu tidak kalau sempat dikirimkan ke dokter Oki atau dokter Samira? tidak tahu sama Tidak tahu. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Saksi ya. Tadi saksi menerangkan bahwa atas kejadian yang saudara alami sudah lapor ke polisi. Iya benar. Kenapa? Bulan Agustus Pak. Polisi mana? Polsek